menanyakan tentang kenakipan beliau. Benar, beliau ini memang seorang nakib. Memang ditunjuk oleh raja menjadi nakib, benar kok. Ada buktinya, ada surat-surat pengangkatannya ada. Kemudian ada yang bilang kalau memang beliau seorang nakib, mana kitabnya gitu, mana karyanya gitu ya. Bahkan beliau itu dari abahnya, kakeknya dah memang nakib yang ditunjuk oleh raja menggantikan. Perkiraan saya itu sama seperti MUI gitu ya, berkumpul di sana ketua-ketua gitu, dan kemudian mereka bisa merapatkan sesuatu persoalan, dan di situ kemudian mereka menghasilkan sebuah fatwa, dan fatwa ini bukan fatwa resmi negara tetapi bisa menjadi rujukan negara gitu ya. Jadi kalau tidak tahu kebenarannya ya akan menuduh kalau beliau adalah seorang nakib palsu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lucu nih sahabat-sahabat, di video postingan saya yang terakhir itu banyak sekali komentar yang mempertanyakan terkait dengan status kenakiban Syarif Ahmad ya. Syarif Ahmad ini kan beliau kemarin diundang oleh Naat secara resmi atas nama negara beliau sebagai seorang nakib di Maroko untuk hadir di acara seminar internasional ya. Itu di Brebes ya, dengan tema seminarnya itu History and Genealogy of Wali Songo gitu ya. Jadi memang beliau ini diundang secara resmi oleh Naat, dan beliau mengatasnamakan diri untuk hadir itu sebagai nakib dari Naqabatul Ashraf kerajaan Maroko. Tapi ini banyak yang meragukan, ada yang bahkan sampai bilang jangan-jangan nanti ini hoax lagi gitu ya. Sudah gembor-gembor seorang nakib, tahu-tahu ada klarifikasi bahwa dia bukan nakib, kan malu sendiri nanti Naat gitu. Nah ini langsung dijelaskan oleh sekretaris Naat ya, Gus Muhsin ya, di videonya. Coba kita saksikan itu apa penjelasan beliau terkait Syarif Ahmad ini. Dan mempertanyakan kenakipan beliau, menanyakan tentang kenakipan beliau. Benar, beliau ini memang seorang nakib. Memang ditunjuk oleh raja menjadi nakib, benar kok. Ada buktinya, ada surat-surat pengangkatannya ada. Bahkan beliau itu dari abahnya, kakeknya dah memang nakib yang ditunjuk oleh raja menggantikan. Nah, jadi kalau tidak tahu kebenarannya ya akan menuduh kalau beliau adalah seorang nakib palsu gitu. Padahal ya enggak, asli beliau asli seorang nakib yang ditunjuk oleh raja untuk menjadi nakib di Naqabatul Ashraf bil Makkah al-Maghribiyah Syarifah Maroko. Begitu teman-teman ya. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Jadi klarifikasi dari Naat jelas ya, walaupun Gus Muhsin bilang ini bukan resmi dari Naat, tapi kan beliau ini adalah sekretaris Naat ya. Beliau yang kemarin mengundang Syarif Ahmad untuk datang ke Indonesia mengisi seminar internasional ya, nggak main-main ini, seminar internasional. Tentu saja beliau ini nggak mungkin ya sebodoh itu misalnya Naat akan mengundang tukang sayur misalnya datang ke Indonesia, atau tukang sol sepatu misalnya datang ke Indonesia dan tiba di Indonesia kemudian digelari sebagai seorang nakib, kan nggak mungkin. Kalau dulu Belanda itu mendatangkan orang-orang Yaman ke Indonesia untuk dipekerjakan di kebun-kebun sawit ya, kebun-kebun tebu, kebun kopi gitu. Lalu karena orang Nusantara ini sangat hormat kepada zuriyah Nabi dan orang Arab begitu ya, kemudian digelari dengan zuriyah Nabi. Kalau itu ada sejarahnya ya, ada sejarahnya itu, banyak kita bisa baca itu. Salah satunya di kitab Al-Istizadah misalnya, atau kalau yang nggak ngerti bahasa Arab bisa baca tulisannya Ki Haji Ali Badri misalnya. Di situ dijelaskan itu bahwa dulu orang-orang Yaman itu datang ke Indonesia itu dipekerjakan oleh Belanda. Tujuannya itu ya dipekerjakan, tapi kemudian karena orang-orang Nusantara ini sangat hormat kepada orang Arab, apalagi itu zuriyah Rasulullah gitu ya, maka digelarilah mereka
zuriyah Nabi. Nah kalau ini Naat ini mengundang Syarif Ahmad ini bukan dalam rangka itu, bukan tiba-tiba digelari sebagai seorang nakib gitu, tapi memang betul-betul beliau adalah seorang nakib. Bahkan Gus Muhsin bilang itu ada buktinya beliau sebagai ditunjuk oleh kerajaan gitu ya. Kemudian ada yang bilang kalau memang beliau seorang nakib, mana kitabnya gitu, mana karyanya gitu ya. Ya saya secara pribadi ya belum tahu ya apakah beliau itu punya kitab atau tidak, atau apakah seorang nakib itu harus punya kitab atau tidak gitu ya. Saya nggak tahu persis terkait itu ya. Tapi yang jelas tadi dari penjelasan dari Gus Muhsin bahwa beliau ini di SK-kan oleh kerajaan, di mana kerajaan itu adalah institusi negara gitu. Ya tentu saja kalau kerajaan ini adalah sebuah institusi negara, maka beliau ini punya legalitas yang jelas gitu. Beliau ini punya otoritas terkait dengan menetapkan nasab atau isbat nasab keturunan Nabi di negara Maroko sana gitu. Nah itu pun beliau ini kan satu di antara sejumlah nakib yang ada di Maroko yang ditunjuk oleh kerajaan ya. Jadi mereka nakib-nakib ini ditunjuk oleh kerajaan untuk bekerja di Naqabah Ashraf kerajaan itu. Nah apakah nakib-nakib lain itu punya pendapat yang berbeda dengan beliau? Ya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi punya pendapat beliau, bisa jadi juga sama gitu. Jadi nakib-nakib ini kalau perkiraan saya itu sama seperti MUI gitu ya, Majelis Ulama Indonesia gitu, yang berkumpul di sana, ada ketua-ketua gitu, dan kemudian mereka bisa merapatkan sesuatu persoalan dan di situ kemudian mereka menghasilkan sebuah fatwa. Dan fatwa ini bukan fatwa resmi negara, tetapi bisa menjadi rujukan negara gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu bagaimana modelnya, silakan komentar ya di bawah ya. Karena kita tak sama-sama nggak tahu ini persoalan bagaimana model kenakiban di negara-negara Arab seperti Maroko ini ya. Saya kira itu sahabat-sahabat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.